Shalom, perkenalkan saya Devi Seputri Mija dengan NIM 2206081885. Saya adalah mahasiswa semester 2 menempuh pendidikan di kampus STKIP Persada Khatulistiwa Sintang dengan mengambil program studi yaitu S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas mengenai makna Jumat Agung dan makna Paskah bagi umat Kristen. Video saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pendidikan agama Kristen. Nah, teman-teman, tentunya Jumat Agung dan Paskah adalah momen paling bersejarah di kehidupan kita sebagai umat Kristiani. Kita mengetahui bahwa bagaimana penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk menebus segala kesalahan-kesalahan kita. Tuhan mengorbankan dirinya untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Tentu juga Tuhan menebus dosa kita bukan dengan cara yang murahan, tapi Tuhan menebus dosa kita. Tuhan membebaskan kita dari belenggu dosa dengan darah yang mahal. Bagi kehidupan saya pribadi, Jumat Agung memiliki makna yang besar bagi saya. Yang pertama itu Jumat Agung mengajarkan tentang bagaimana cara kita memaafkan orang lain. Dalam Lukas pasal 23 ayat 34, Tuhan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, Jumat Agung mengajarkan saya untuk mempunyai hati yang besar untuk memaafkan setiap orang yang punya kesalahan kepada saya. Jumat Agung memampukan saya untuk memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain yang ada pada diri saya. Jumat Agung juga mengajarkan saya bagaimana kita maafkan setiap hal yang menyakiti diri kita. Tuhan saja mengampuni orang-orang yang menyiksa dia, lebih lagi kita anaknya. Tentunya Tuhan mau kita selalu terbuka hati untuk maafkan setiap kesalahan orang lain. Makna Jumat Agung yang kedua bagi saya yaitu mengajarkan saya bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa semua kita yang hidup di dunia mempunyai beban masing-masing, entah itu dari beban yang kecil, yang ringan, bahkan sampai yang besar, yang berat juga. Nah, kita tahu bahwa setiap hal yang kita alami, penderitaan dan beban kita bukanlah akhir dari kehidupan kita. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan disalibkan, Tuhan bangkit dari maut. Nah, maut bukanlah akhir dari kehidupan Tuhan, tapi Tuhan bangkit mengalahkan maut. Tuhan melihat dan menunjukkan kepada kita bahwa penderitaan memang bukanlah akhir dari kehidupan kita. Begitu juga ketika kita mengikut Yesus, tentunya tidak semata-mata kita mengikut begitu saja, tetapi kita menanggung beban dan penderitaan. Tapi Tuhan mau kita melihat beban dan penderitaan yang kita tanggung tersebut bukanlah hal yang akan membawa kita kepada akhir kehidupan kita, tapi hal tersebut akan membawa kita ke awal perjalanan yang baru. Yang berikutnya itu makna Jumat Agung bagi saya mengajarkan kita bagaimana menjadi seorang pemenang, bagaimana mental kita disiapkan untuk jadi seorang pemenang. Tentunya kita melihat bahwa bagaimana Tuhan menang melawan maut. Tuhan mati dan Tuhan bangkit pada hari yang ketiga. Itu adalah sangat luar biasa bagi saya. Tuhan bangkit mengalahkan maut. Nah, begitu juga dengan kita. Tuhan mau kita jangan jadi orang yang lemah. Kita harus mempunyai iman yang kuat, iman yang teguh, yang kokoh, agar kita meyakinkan diri kita bahwa kita bisa menjadi seorang pemenang, dan kita juga bisa mengalahkan hal-hal yang membuat kita terpuruk, hal-hal yang membuat kita merasa putus asa. Tuhan mau kita mengalahkan hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Tuhan mau kita bangkit, kita menjadi seorang pemenang, mental kita dikuatkan dalam Tuhan. Paskah juga memiliki makna bagi saya, yaitu pembebasan terhadap hidup kita dari dosa. Kita mengetahui bahwa memang Tuhan disalibkan untuk menebus dosa kita. Artinya Paskah mengajarkan kita bagaimana hidup kita dibebaskan oleh Tuhan. Kita yang dulunya hidup dalam dosa, tapi Tuhan menebus dosa kita dengan cara disalibkan. Kalau memang Tuhan
bisa membuat kita selamanya terbelenggu dalam dosa. Tapi Tuhan tidak mau. Tuhan mencintai kita sebagai anak-anaknya. Tuhan menyayangi kita sebagai anak-anaknya. Tuhan mau kita hidup di dalam kebenaran. Tuhan mau kita hidup dalam hal yang baik. Dan teman-teman, tentunya dari Jumat Agung, dari Paskah yang sudah kita lewatin, kita jalani perayaan-perayaannya, kita bisa mengambil makna-makna yang tersirat dari pengorbanan Tuhan, dari Tuhan disiksa, dicambuk, disalib, bahkan sampai Tuhan bangkit mengalahkan maut dari ketiga. Tentunya akan semakin membuka pikiran kita bagaimana kita melihat bahwa pengorbanan Tuhan itu luar biasa kepada kita. Kita yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Nah, Tuhan juga mau melihat bahwa kita adalah makhluk yang berharga di mata Dia. Tuhan mau kita tahu bahwa kita ini adalah makhluk ciptaannya yang berharga di mata Tuhan. Biar lihat video ini bisa memberkati teman-teman dimanapun teman-teman berada, dimanapun teman-teman menonton video ini, teman-teman bisa mengambil makna yang ada dalam Jumat Agung dan Paskah yang kita rayakan.